Salam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Saya berdoa dan berharap kita tetap dalam keadaan sehat. Kita tetap bersukacita karena Allah akan menolong kita dalam segala situasi yang kita hadapi. Mari kita akan mempelajari kembali sekolah sahabat kita. Dan saat ini kita sudah memasuki akan pelajaran yang ke-9 dengan judul penciptaan kejadian sebagai fondasi, bagian yang kedua. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kembali kami mau mempelajari akan firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Curahkanlah hikmat, akal budi, bahkan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dituntun untuk kepada pemahaman yang sejati, yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana pelajaran di bagian yang lalu, kitab Kejadian sebagai fondasi, kita juga akan melanjutkan. Ada banyak hal di mana fakta-fakta sejarah yang ditunjukkan oleh kitab Kejadian. Dan ini akan sangat menarik karena kita akan sandingkan dengan beberapa ilmu pengetahuan atau sains yang ada di zaman sekarang ini. Nah, ayat hafalan kita terdapat di dalam Mazmur 19 ayat 2. Mazmur 19 ayat 2, firman Tuhan berkata, "Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya." Dari sini kita sudah mendapati bahwa segala sesuatu di alam semesta ini, langit, cakrawala, dan seterusnya itu adalah pekerjaan tangannya. Artinya apa? Dunia ini dijadikan oleh Allah, oleh Tuhan sendiri. Saudara sekalian, banyak pemikir besar diilhami oleh Alkitab untuk menyelidiki dunia ciptaan Tuhan. Sebagai hasilnya, sains modern lahir. Artinya, para pemikir-pemikir itu awalnya membaca Alkitab, kemudian dia penasaran, dia ingin tahu, lalu dia menyelidiki apa benar yang dikatakan oleh Alkitab. Dan muncullah beberapa tokoh yang sangat luar biasa. Ada Johannes Kepler, ada Isaac Newton, ada John Ray, ada Robert Boyle, dan ilmuwan besar lainnya, dan percaya bahwa karya mereka menyingkapkan lebih banyak lagi tentang hasil karya ciptaan Tuhan. Bahwa apa yang telah mereka selidiki, mereka nyatakan benar-benar selaras dengan Alkitab. Namun, sejak munculnya ilmuwan Charles Darwin tahun 1859, dalam pandangan filosofis melalui bukunya On the Origin of Species, sains atau ilmu pengetahuan semakin menjauhkan diri dari fondasi Alkitab. Penelitian berbasis dari Alkitab, tapi lama-kelamaan banyak yang melenceng daripada Alkitab. Nah, bagi kita sekarang, salah satu contoh, diskusi tentang apakah bumi ini bulat atau datar itu harusnya sudah selesai. Kenapa? Ada kisah menarik yang terjadi pada zaman dulu. Di awal abad ke-17, ketika Galileo Galilei mengemukakan pandangan dunia yang disebut dengan heliosentris. Apa itu? Matahari menjadi pusat tata surya. Kemudian muncul pandangan yang berbeda dari gereja Katolik yang mengajarkan pandangan geosentris. Apa itu? Bumi menjadi pusat tata surya. Mereka berdiskusi, yang satu bilang matahari menjadi pusatnya, yang satu bilang bumi menjadi pusatnya. Padahal saudara sekalian, bahwa semua itu hanyalah pengetahuan manusia. Yang pasti Tuhanlah yang mengatur semuanya ini. Mari kita coba lihat. Akhirnya ketika Galileo dipaksa untuk mengakui ajaran gereja namun ia menolak, akibatnya adalah dia harus dipenjara sampai akhir hidupnya. Namun gereja baru menyadari dan mengakui kebenaran dari pandangan Galileo. 350 tahun kemudian Galileo sudah tiada. Bapak Ibu saudara sekalian yang dimanapun Anda berada. Nah,
Harusnya ketika kita membaca Alkitab, kemudian kita mendapati bahwa bumi ini bulat dan seterusnya, kita menaruh iman kita, percaya kita kepadanya, maka tidak sampai kejadian berselisih paham sehingga harus memenjarakan orang karena perbedaan persepsi dan seterusnya, seperti yang dialami oleh Galileo. Harusnya ya. Mari kita lihat beberapa contoh lagi. Apa yang Alkitab katakan tentang bumi dan sifatnya? Karena ada beberapa pandangan yang lain. Ayat 26 ayat 7, Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Yesaya 40 ayat 22, Dia yang bertahtakan di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Ini menandakan atau menggambarkan bahwa bumi ini bulat. Tapi ada orang yang berasumsi lain. Karena apa? Karena ada Alkitab yang sepertinya mendukung bahwa bumi itu tidak bulat. Contoh di dalam Wahyu 7 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri kepada keempat penjuru bumi. Dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon. Wahyu 20 ayat 7 sampai 8. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Oleh karena ada kalimat keempat penjuru bumi, maka sebagian saintis, sebagian orang berpendapat bahwa bumi kita ini bukan bulat. Bumi kita ini adalah persegi atau kotak atau datar karena ada sudut-sudutnya. Namun demikian jelas bahwa bumi kita bulat. Kalau demikian apa maksudnya di kitab Wahyu tentang keempat penjuru bumi? Nah, 4 penjuru bumi sebenarnya adalah sebuah kiasan atau lambang. Kenapa? Karena di kitab Wahyu ini berbicara tentang nubuatan akhir zaman. Apa artinya? 4 penjuru bumi bukan menekankan tentang fisik bumi. Apakah bumi bulat, apakah bumi datar, apakah bumi lonjong, apakah bumi apa, itu tidak. Di sana, di Wahyu itu tidak menekankan tentang fisik bumi, tetapi bermakna penghukuman yang bersifat menyeluruh atau global dari segala penjuru. Bahwa seluruh aktivitas manusia ini pada akhirnya akan mendapatkan penghakiman atau dihakimi. Itu yang dimaksud dengan keempat penjuru bumi. Bukan berarti bumi kita kotak, bumi kita datar karena ada sisi-sisinya dan seterusnya. Bumi kita jelas menurut Alkitab bulat. Itu sudah 100%. Penciptaan dalam kitab-kitab kuno. Bagaimana Alkitab, kitab Kejadian disandingkan dengan kitab-kitab kuno? Bagaimana? Penemuan teks-teks dari Mesir kuno dan Timur Tengah yang berisi sejarah purba tentang penciptaan dan air bah membuat banyak orang bertanya apakah kisah dalam kitab Kejadian diambil dari teks tersebut. Dengan kata lain bahwa apakah Alkitab khususnya di kitab Kejadian itu mengadopsi daripada penemuan teks-teks dari Mesir kuno dan Timur Tengah atau dari beberapa sumber-sumber sejarah purba kuno, sejarah purba, atau bagaimana? Nanti kita lihat. Apakah benar demikian? Dan apa kata Alkitab? Dalam teks kuno Epik Atrahasis, ini contoh, dikatakan bahwa manusia bekerja untuk para dewa sehingga para dewa dapat beristirahat setelah memikul beban terlalu berat. Wah, menarik ya. Jadi rupanya manusia ini diciptakan untuk mengganti beban daripada dewa yang menciptakan ini. Karena udah kecapean, istirahatlah dewanya ini. Itu menurut teks Epik Atrahasis. Bagaimana menurut Alkitab? Alkitab menerangkan bahwa Allah menciptakan bumi dan segala isinya. Jadi yang menciptakan Allah, bukan para dewa. Kemudian manusia sebagai puncak penciptaan. Lalu apa maksudnya istirahat? Ia beristirahat bersama dengan mereka, dengan manusia itu pada hari ke-7. Namun bukan karena ia kelelahan. Kejadian 2 ayat 1-3. Ketika Allah berhenti dari penciptaannya karena sudah selesai, ia beristirahat oleh karena Allah mau memberkati akan
seluruh ciptaannya itu, baik bumi dan segala isinya, demikian juga manusia. Jadi bukan seperti epik Atrahasis ini, di mana para dewa yang menciptakan, lalu dewanya kecapean, lalu diciptakanlah manusia itu, sehingga manusia menjadi pengganti, memikul beban daripada dewa ini. Contoh yang lain, di dalam epik Atrahasis, manusia diciptakan dari daging dan darah dewa yang disembelih, yang dicampur dengan tanah liat, sehingga jadilah 7 laki-laki dan perempuan. Bagaimana dengan Alkitab? Apakah sama? Tidak. Alkitab menerangkan bahwa Adam dibentuk dari tanah liat dengan penuh kasih oleh Allah dan dihembuskan nafas kehidupan kepadanya, dan kemudian perempuan dijadikan untuk menjadi penolong baginya. Kitab Kejadian 2 ayat 7 dan ayat 20 sampai dengan 23. Bukan diciptakan dari daging dan darah dewa, lalu disembelih dan dicampur dengan tanah liat. Tidak. Manusia diciptakan dari debu tanah, dihembuskan nafas hidup oleh Sang Pencipta. Lalu perempuan atau Hawa diciptakan kemudian. Jadi hanya ada Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Bukan seperti tulisan epik Atrahasis, 7 laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, tidak ada konflik atau kekerasan dalam kisah Kejadian ataupun kelelahan dari pencipta seperti yang ditemukan dalam kisah Atrahasis. Pada akhirnya, perbedaan yang jauh ini membuat para sarjana menyimpulkan bahwa apa yang dikisahkan oleh teks Mesir kuno dan kitab Kejadian adalah cerita penciptaan yang berbeda. Tidak bisa disandingkan atau tidak bisa kitab Kejadian itu kisah penciptaannya ngambil dari teks Mesir kuno. Tidak bisa. Karena beda konteksnya, beda ceritanya, dan tidak nyambung lah, ibaratnya seperti itu. Bagaimana dengan kitab Kejadian dengan kekafiran? Kekafiran itu sering adanya mitos, tahayul itu kekafiran. Beberapa mitos kekafiran dan penegasan Alkitab. Yang pertama, mitos matahari dan bulan adalah dewa-dewa yang disembah, yang memberi kehidupan yang dianut oleh orang-orang timur dekat kuno dan Mesir. Jadi, menurut orang-orang Mesir kuno, matahari dan bulan itu adalah dewa-dewa yang memberikan kehidupan kepada orang-orang di sana zaman dulu. Bagaimana Alkitab? Nah, Alkitab sesuai dengan kitab Kejadian 1 ayat 14 ayat 15 disebutkan bahwa matahari dan bulan itu adalah terang yang besar dan terang yang lebih kecil. Secara fungsi dikatakan terang yang lebih besar adalah yang disebut dengan matahari itu untuk menerangi pada waktu siang hari. Lalu terang yang lebih kecil yang disebut dengan bulan untuk menerangi pada malam hari. Jadi matahari dan bulan bukan dewa yang disembah, melainkan fungsinya sebagai penerangan. Ada penerangan yang besar, ada penerangan yang lebih kecil. Yang besar untuk siang hari, yang kecil untuk malam hari. Jadi kisah yang berbeda. Bagaimana dengan mitos yang lainnya? Penciptaan manusia sebagai pemikiran yang muncul belakangan dengan upaya untuk meringankan para dewa dari kerja keras. Jadi ini mitosnya hampir sama dengan epik Atrahasis tadi, bahwa manusia ini diciptakan untuk membantu para dewa. Tetapi Alkitab menegaskan penciptaan manusia adalah puncak dari kisah penciptaan, dan bahwa manusia harus menguasai dunia sebagai pengawas dari perwakilan Allah. Kejadian 1 ayat 28, Kejadian 2 ayat 7, Kejadian 2 ayat 18 sampai 24. Menguasai dunia, bukan malah sebagai pekerja yang menggantikan dari para dewa. Benar-benar satu keadaan yang sangat berbeda antara mitos dan juga Alkitab. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dengan demikian kitab Kejadian menghadirkan koreksi atas mitos-mitos dunia kuno. Sebagai orang beriman, kita tentu tidak ragu untuk berpegang pada Alkitab sebagai sumber kebenaran. Bagaimana dengan waktu dan penciptaan? Apakah ada catatan-catatan yang unik di sana?
Beberapa catatan Alkitab berisi silsilah yang cukup panjang sehingga para pembaca sering merasa bosan karena tidak memahami pelajaran yang hendak disampaikan. Seperti Kejadian 5, Kejadian 11, 1 Tawarik 1, Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17 dan seterusnya. Daftar silsilah dalam Alkitab ini unik karena mengandung unsur waktu sehingga para pakar Alkitab menyebutkan dengan istilah kronogenealogi. Ya, kronogenealogi ini adalah unsur silsilah dalam waktu. Petunjuk apa yang hendak disampaikan dalam daftar istilah ini? Sebenarnya apa urgensinya, apa kepentingannya, apa yang mau disampaikan? Yang pertama, adanya silsilah ini adalah adanya garis keturunan yang berkesinambungan dari generasi ke generasi. Jadi dibuatnya silsilah ini sebenarnya untuk menyambungkan garis keturunan dari generasi A, generasi B, generasi C sehingga akan muncul benang merah di sana. Yang kedua, tidak ada generasi yang ditambahkan atau hilang. Karena sudah ditulis sejak awal, maka tidak ada yang, oh ini terlewatkan, lalu ditambahkan. Atau yang selanjutnya. Ada yang hilang atau ada yang ditambahkan. Yang ketiga, dalam kitab Kejadian 5 dan Kejadian pasal 11, menyediakan kerangka waktu dan rantai manusia yang menghubungkan umat Allah dengan manusia yang Allah ciptakan. Nah, kalau kita baca dalam kitab Kejadian itu, pada akhirnya kita akan menemukan siapa nenek moyangnya, nenek moyang kita ini, dari ini, dan sampai kepada Adam, dan sampai cerita tentang Adam yang diciptakan. Karena Adam adalah generasi pertama. Itulah maksud dan petunjuk yang mau disampaikan dengan adanya silsilah ini. Kronogenealogi. Bagaimana dengan penciptaan dalam Alkitab? Beberapa ayat di Perjanjian Baru merujuk pada peristiwa di kitab Kejadian 1 ayat 11 sampai 11. Di antaranya Matius 19 ayat 4 sampai 5 penciptaan laki-laki dan perempuan. Markus 10 ayat 6 sampai 9 Tuhan mengesahkan lembaga pernikahan. Lukas 11 ayat 50 sampai 51 adanya nabi-nabi yang dianiaya dari zaman Habel sampai Zakaria dan seterusnya dan seterusnya. 1 Petrus 3 ayat 20 adanya peristiwa air bah pada zaman Nuh. Yudas 1 ayat 11 sampai dan 14 kejahatan Kain, Bileam, Korah, Henok keturunan ketujuh dari Adam bernubuat. Wahyu 2 ayat 7, Wahyu 22 ayat 2 sampai 3 adanya pohon kehidupan. Penciptaan dalam Alkitab disebutkan dalam Perjanjian Baru dan dituliskan pada mulanya di Kejadian 1 sampai Kejadian 11. Pertanyaannya adalah, apa yang hendak ditekankan oleh Yesus dan para penulis Perjanjian Baru dengan merujuk pada Kejadian 1 sampai dengan Kejadian 11? Seperti yang tertulis di atas tadi. Alasannya apa? Yang pertama, Yesus dan para penulis Perjanjian Baru memberikan petunjuk bahwa sejarah dalam kitab Kejadian itu dapat dipercaya sepenuhnya. Kalau ternyata dikutip oleh Yesus, ternyata dikutip oleh para rasul yang lainnya, artinya apa yang terjadi di kitab Kejadian atau apa yang ditulis dalam kitab Kejadian adalah dapat dipercaya. Yang kedua, Paulus berulang kali menggunakan kisah penciptaan untuk mendukung pokok-pokok teologis dalam tulisannya, seperti Kisah 17 ayat 24. Allah yang menciptakan bumi dan segala isinya, yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, adalah untuk mengulangi dan mendukung pokok-pokok daripada dasar teologi daripada Paulus. Yang ketiga, para penulis Perjanjian Baru membangun sifat dasar kitab Kejadian untuk menunjukkan kepada kita sekarang ini bahwa peristiwa di kitab Kejadian adalah penting dan bersifat harafiah. Kenapa diulangi? Kenapa dikutip lagi di dalam Perjanjian Baru? Itu artinya penting. Dan itu artinya harafiah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan Ellen G. White, di dalam tulisannya Testimoni jilid 5 halaman 25 disebutkan demikian. Alkitab adalah sejarah yang paling mengandung pelajaran dan paling lengkap yang dimiliki manusia. Kalaupun kita menyelidiki para ilmuwan, para saintis menyelidiki, menemukan hal-hal yang baru, ujung-ujungnya adalah, oh sudah ada kok itu dalam Alkitab. Datang dalam kesegaran dari mata air, kebenaran abadi, dan tangan ilahi.
memelihara kemurniannya selama berabad-abad. Jadi Alkitab ini murni, abadi, sampai kapanpun. Hanya di sini kita dapat menemukan sejarah ras manusia yang tidak ternoda oleh prasangka atau kesombongan manusia. Apa yang tertulis di Alkitab dapat dipertanggungjawabkan, dan sejarah manusia dapat kita lihat dari sana, bukan dari pandangan seperti Charles Darwin atau pandangan-pandangan yang lain yang meragukan akan Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku dimanapun berada, penulis Alkitab diilhamkan oleh Roh Kudus, dan Yesus sendiri merujuk pada kisah penciptaan sebagai peristiwa sejarah yang dapat dipercaya. Ketika kitab Kejadian dituliskan melalui kisah-kisah penciptaan itu, ketika Musa menuliskan itu dan diulangi oleh Yesus dan para rasul, artinya apa? Bahwa Alkitab ini saling terintegrasi dan semuanya dapat dipercaya. Maka adalah sebuah kebodohan untuk percaya pada pendapat manusia yang tidak punya dasar kebenaran, seperti teori evolusi dan yang lainnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seberapapun kita sangat pengen menyelidiki Alkitab, mau kita cocokkan dengan penemuan-penemuan di dalam ilmu pengetahuan kita, sebenarnya kita tidak perlu untuk membuktikan Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab sudah pasti benar. Itu adalah kata-kata Allah yang diilhamkan kepada para penulis. Dan Yesus juga seringkali mengutip akan Alkitab itu. Kiranya inilah yang menjadi pelajaran bagi kita. Tuhan akan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan di surga, berikanlah kami hikmat akal budi, sehingga kami boleh memahami, mengerti, dan menerima Alkitab ini benar-benar sebagai kuasa Allah, otoritas tertinggi daripada Allah. Terima kasih untuk berkat firman-Mu. Berikanlah kepada kami sekali lagi curahan Roh Kudus, sehingga kami memahami Alkitab ini dengan baik dan benar. Berkati akan umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, khususnya umat-umat Tuhan yang mempelajari akan pelajaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat sahabat, selamat merenungkan dan belajar kembali, mereview apa yang sudah kita pelajari, dan kiranya kita Tuhan